Selamat datang, Mystikus Channel. Selain dikenal sebagai seorang penyair sufi, Jalaluddin Rumi juga merupakan pendiri tarekat Maulawiyah atau Jalaliyah. Tarekat ini ia kembangkan bersama sahabatnya, Syekh Hisamuddin Hasan bin Muhammad. Tarekat Maulawiyah atau Jalaliyah adalah sebuah tarekat sufi yang terkenal dan banyak dianut di Turki dan Suriah. Di barat, tarekat ini dikenal dengan nama The Whirling Dervishes, para darwis yang berputar-putar. Nama itu muncul karena para penganut tarekat ini melakukan tarian berputar-putar yang diiringi oleh gendang dan suling dalam zikir mereka untuk mencapai ekstase. Menurut sebuah riwayat, tarian yang dilakukan oleh Rumi dilakukan tanpa kesengajaan. Tarian itu justru dilakukannya ketika dirinya merasa sedih sepeninggal gurunya, Syamsuddin Tabriz, yang dibunuh oleh warga Konya. Rumi benar-benar merasakan kehilangan sang panutan, laksana kehidupan tanpa sinar matahari. Hingga pada suatu hari, seorang pandai besi yang bernama Shalahuddin membuat Rumi menari-nari berputar-putar sambil melantunkan syair-syair puitis akan kecintaannya kepada Tuhan dan gurunya. Dari sinilah, Jalaluddin Rumi menjalin persahabatan dengan Shalahuddin untuk menggantikan kedudukan sang guru. Bersama Shalahuddin yang memukul gendang, Rumi pun menari dan menari untuk mengungkapkan penghambaan dirinya dalam menghibur dan mendekatkan diri pada Tuhan. Sampai meninggalnya, 17 Desember 1273, Rumi tak pernah berhenti menari karena dia tak pernah berhenti mencintai Allah. Tarian itu juga yang membuat peringkatnya dalam inisiasi sufi berubah dari yang mencintai jadi yang dicintai. Bagian hanya Allah yang layak untuk dicintai. Dari caranya menemukan hakikat cinta untuk Tuhan, kota Konya yang sempat sepi menjadi ramai kembali berkat tarian-tarian cinta yang berputar untuk Tuhan. Bahkan, banyak pengikut-pengikutnya di berbagai negara di dunia melakukan hal yang sama sebagai bentuk kecintaan kepada sang guru dalam menemukan Tuhan. Suatu hari, Rumi pernah berkata kepada anaknya, Sultan Walad, bahwa kota Konya akan menjadi semarak. Akan tiba saatnya, ketika Konya menjadi semarak dan makam kita tegak di jantung kota. Gelombang demi gelombang halayak menjenguk mausoleum kita, menggemakan ucapan-ucapan kita. Kini, perkataan Rumi itu terbukti. Setelah sekian lama terlelap oleh sejarah, kota Konya hidup kembali berkat sang sufi. Kota Anatolia Tengah ini tetap berdiri sebagai saksi kebenaran ucapan Rumi, tulis Talat Said Halman, peneliti karya-karya mistik Rumi. Kenyataannya memang demikian. Lebih dari 7 abad, Rumi bak bayangan yang abadi mengawal Konya, terutama kepada pengikutnya, The Whirling Dervishes, para darwis yang menari. Setiap tahun, pada 2–17 Desember, jutaan peziarah menyemut menuju Konya. Dari 8 penjuru angin, mereka berarak untuk memperingati kematian Rumi, 727 tahun silam. Siapakah sesungguhnya manusia yang telah menegakkan sebuah pilar di tengah khazanah keagamaan Islam dan silang sengketa paham? Dialah penyair mistik terbesar sepanjang zaman, kata orientalis Inggris, Reynold A. Nicholson. Ia bukan nabi, tetapi ia mampu menulis kitab suci, seru Jami, penyair Persia klasik, tentang karya Rumi, Al-Matsnawi. Bahkan, cucu Rumi, Sultanul Aulia Maulana Syaikh Nazim Adil Al-Hakani, kagum dengan kakeknya tersebut. Ia berkata sebagai berikut. Dia adalah orang yang tidak mempunyai ketiadaan. Saya mencintainya dan saya mengaguminya. Saya memilih jalannya, dan saya memalingkan muka ke jalannya. Setiap orang mempunyai kekasih, dialah kekasih saya, kekasih yang abadi. Dia adalah orang yang saya cintai, dia begitu indah. Oh, dia adalah yang paling sempurna. Orang-orang yang mencintainya adalah para pecinta yang tidak pernah sekarat. Dia adalah dia dan mereka adalah dia. Ini adalah sebuah rahasia, jika kalian mempunyai cinta, kalian akan memahaminya. Itulah Jalaluddin Rumi, sang sufi penganut cinta sejati untuk Tuhannya. Pengertian dan biografi pendiri. Tarekat yang secara harfiah berarti jalan kecil, yang memiliki 2 pengertian yang berbeda, tapi tetap berhubungan. Yang pertama, tarekat dimengerti sebagai perjalanan spiritual menuju Tuhan. Yang kedua, tarekat dipahami sebagai persaudaraan atau ordo spiritual yang biasanya merupakan perkumpulan spiritual yang dipimpin oleh seorang guru, mursid, dan para khalifahnya. Nama Maulawiyah berasal dari kata Maulana, guru kami atau our master, yaitu gelar yang diberikan murid-muridnya kepada seorang sufi penyair Persia terbesar sepanjang masa, Muhammad Jalaluddin Rumi, wafat 1273. Oleh karena itu,
Jelas bahwa Rumi adalah pendiri tarekat ini, yang didirikan sekitar 15 tahun terakhir hidup Rumi. Tarekat Maulawiyah adalah tarekat yang didirikan oleh Maulawi Jalaluddin Rumi yang meninggal di Anatolia, Turki. Zikirnya disertai tarian mistik dengan cara keadaan tidak sadar, agar dapat bersatu dengan Tuhan. Penganut-penganutnya bersifat pengasih dan tidak mengharapkan kepentingan diri sendiri, serta hidup sederhana menjadi teladan bagi orang lain. Nama asli Rumi adalah Jalaluddin Muhammad, tetapi kemudian dia lebih dikenal sebagai Maulana Jalaluddin Rumi atau Rumi saja. Beberapa sarjana barat telah memujinya sebagai penyair sufi yang paling menonjol yang pernah dihasilkan Persia. Bahkan ada yang menyebutnya penyair mistik terbesar teragung sepanjang masa. Maulana lahir di kota Balkh, Afghanistan sekarang, pada tanggal 6 Rabiul Awal atau 30 September 1207. Dari pihak ayah ia keturunan Khalifah Abu Bakar Shiddiq. Sedangkan dari pihak ibu, Ali bin Abi Thalib. Kira-kira usia 12 tahun ia bersama keluarganya diam-diam meninggalkan kampung halamannya untuk beribadah haji dan tidak kembali karena ayah Rumi, Bahauddin Walad telah mendengar tentang invasi Mongol ke kota Balkh. Kota pertama yang dikunjungi adalah Nishapur. Di sini Rumi bertemu dengan Fariduddin Attar, seorang sufi penyair terkenal yang menyerahkan salinan bukunya yang berjudul Asror Nameh, buku tentang rahasia. Dari Nishapur keluarga Rumi pergi ke Baghdad di mana mereka mendengar berita penyergapan kota Balkh oleh Genghis Khan. Pada tahun 1220 Bahauddin Walad berangkat menuju kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian diteruskan ke Damaskus, Syria, dan Malatya, Melitene. Dari Melitene mereka menuju ke Armenia, kemudian ke Zaranda sebelah tenggara Konya. Di sini Rumi menikah dengan Jauhar Hatun Putri Lala Syarifuddin pada usia 18 tahun. Pada tahun 1228 ia dan keluarganya pindah ke Konya setelah dapat undangan dari Sultan Alauddin Kaikabad. Di sini Bahauddin Walad sangat dihormati oleh Sultan dan menjadi pembimbing spiritualnya. Bahkan sang penguasa memberinya gelar kehormatan, Sultan Al-Ulama, rajanya para ulama. Bahauddin Walad, sang guru dan dai kondang ini memperoleh ketenaran dan posisi terhormat hingga wafat pada tahun 1230. Setelah ayahnya meninggal, Rumi mengambil posisi ayahnya sebagai penasehat para ulama Konya dan murid-murid ayahnya. Dan kurang lebih 1 tahun dari kematian ayahnya, atas anjuran gurunya Burhanuddin, Rumi meneruskan pendidikannya di Aleppo dan mengunjungi beberapa madrasah yang dibangun oleh Al-Malik Al-Zahir. Dari sini ia pindah ke Damaskus dan mempunyai kesempatan emas untuk bercakap dengan tokoh-tokoh besar, seperti Muhyiddin bin Arabi, Sa'ad al-Din al-Hamawi, Utsman al-Rumi, Auhad al-Din bin Arabi, dan Syadruddin al-Kunyawi. Pada tahun 1236 Rumi kembali ke Konya dan menyibukkan diri dengan menuntut ilmu dan memberikan bimbingan spiritual sampai gurunya meninggal dunia pada tahun 1241. Selama bertahun-tahun Rumi menikmati popularitasnya yang tinggi dan menempati posisi yang sangat dihormati sebagai seorang pemimpin. Tetapi pada tahun 1244 seorang darwis misterius, Syamsuddin Tabrizi datang ke Konya dan menjumpai Rumi. Perjumpaan ini telah mengubah Rumi dari seorang teolog terkemuka menjadi seorang penyair mistik yang sangat terkenal. Karena kuatnya pesona kepribadian Syams, Rumi lebih memilih meninggalkan kegiatannya sebagai guru dan dai profesional untuk mengabdikan diri kepada Syams yang kini menjadi guru spiritualnya, dan untuk memperkuat ikatannya untuk beberapa waktu mereka tidak pernah terpisah. Tetapi keadaan ini membuat murid-murid Rumi marah dan cemburu karena tidak mendapat bimbingan spiritual, akibatnya mereka menyerang Syams dengan kekerasan dan ancaman, sehingga ia meninggalkan Rumi menuju Damaskus. Perpisahan ini dirasa menyakitkan oleh Rumi dan menghunjam perasaan begitu mendalam. Karena itu ia mengutus anaknya Sultan Walad untuk memohon Syams agar kembali ke Konya. Rumi bahagia bisa jumpa lagi dengan sang guru, akibatnya apa yang terjadi terulang kembali. Tentunya murid-murid Rumi menjadi marah karena cemburu dan membenci sekali lagi Syams dengan lebih hebat lagi dari sebelumnya. Situasi ini mendorong Syams untuk mencari perlindungan ke Damaskus. Kemudian Rumi mencari sendiri ke Damaskus tetapi itu tidak berhasil dan kembali ke Konya dengan tangan hampa. Sebagai tanda cintanya kepada Tabrizi, Rumi kemudian menulis kumpulan puisi yang kemudian dikenal dengan Diwani Syamsi Tabrizi. Kenapa aku harus mencari? Aku sama dengannya. Jiwanya berbicara kepadaku. Yang kucari adalah diriku sendiri. 10 tahun setelah kematian Tabrizi, Rumi kemudian menggubah ghazal, puisi cinta, yang dikumpulkan dalam Diwani Kabir atau Diwan Agung. Cinta dan keindahan membuat ajaran Rumi berbeda dengan aliran tarekat lain. Sejumlah tarekat saat itu lebih banyak berkonsentrasi untuk menyempurnakan diri menuju insan kamil lewat ibadah, wirid, atau menyodorkan faham ketauhidan baru. Penyatuan diri dengan Tuhan, Wihdatul Wujud,
yang berkembang berabad-abad sebelum Rumi di Baghdad adalah salah satu cara pencapaian menuju Tuhan yang tidak dipilih Rumi. Sebagai seorang hakim yang paham syariat, Rumi tidak memasukkan dirinya dalam ritual yang kontroversial. Dan sebagai seorang seniman, ia memiliki cara sendiri dalam mencapai kesempurnaan dalam beragama tanpa harus menjadi ekstrim. Ia memanfaatkan puisi, musik dari seruling dan gitar, rebab, untuk mengiringi zikir. Cara ini kemudian dikenal dengan sema, yang berarti mendengar. Dengan arti yang sedikit berbeda, pesantren-pesantren di Jawa memiliki ritual bernama semaan. Setelah kembali ke Konya, Rumi mendirikan tarekatnya sendiri. Kira-kira 15 tahun setelah itu kesehatan Rumi menurun dan tak lama kemudian ia sakit. Akhirnya pada hari Minggu tanggal 16 Desember 1273 Maulana Rumi menghembuskan nafasnya yang terakhir di kota Konya. Rumi meninggal dan dikubur dalam kubah hijau, Kubatu El Azra, yang bertuliskan, "Saat kami meninggal, jangan cari kuburan kami di tanah, tapi carilah di hati manusia." Namun ritual sema, itu tak ikut mati. Para pengikutnya, terutama anaknya, Sultan Walad Selebi, melembagakan ajaran itu dalam tarekat bernama Maulawiyah atau Mevlevi. Pokok pemikiran tarekat Maulawiyah. Ajaran-ajaran Rumi ini, pada dasarnya dapat dirangkum dalam trilogi metafisik, yaitu Tuhan, alam dan manusia. 1. Ajaran Maulana Rumi tentang Tuhan. Pada gilirannya telah dikembangkan dari pernyataan Al-Quran sendiri yang menyatakan bahwa Tuhan adalah yang awal, yang akhir, yang lahir, yang batin. Tuhan, yang awal, bagi Rumi, berarti bahwa ia adalah sumber yang darinya segala sesuatu berasal. Semua manusia yang tinggal di bumi ini berasal dari Tuhan, walaupun kini ia telah melakukan perjalanan atau pengembaraannya yang jauh. Begitu jauhnya mereka mengembara, sehingga banyak di antara manusia yang melupakan Tuhannya. Beralih kepada Tuhan sebagai yang akhir. Ini diartikan sebagai tempat kembali segala yang ada di dunia ini. Rumi juga termasuk sufi yang memandang Tuhan sebagai keindahan. Sebuah hadis mengatakan bahwa Tuhan itu maha indah, dan mencintai keindahan. Tentu saja sebagai yang maha indah, Tuhan adalah tujuan dari semua jiwa yang mencinta. Tuhan sebagai yang lahir, bagi Rumi dunia yang lahir adalah fenomena, yang menyimpan di dalamnya realitas yang sejati. Dengan demikian dunia lahir adalah petunjuk bagi adanya yang batin. Bagi Rumi tak mungkin ada yang lahir tanpa ada yang batin. Jadi sekalipun yang lahir, sepintas selalu berbeda dengan yang batin, tetapi yang lahir merupakan jalan menuju realitas yang tersembunyi di dalamnya. Dengan demikian, Tuhan sebagai yang batin, adalah realitas yang lebih mendasar, sekalipun untuk dapat memahaminya kita memerlukan mata lain yang lebih peka. Jadi tidak semua orang dapat melihat kecantikan Tuhan yang tersembunyi di balik fenomena alam. Kebanyakan kita adalah pemerhati fenomena dan karena itu tidak bisa melihat keindahan batin yang tersembunyi di balik fenomena lahiriah alam. 2. Konsep Rumi tentang alam semesta. Bahwa motif penciptaan alam oleh Tuhan adalah cinta. Cintalah yang telah mendorong Tuhan mencipta alam, sehingga cinta Tuhan merembas, sebagai napas rahmani, kepada seluruh partikel alam, dan menghidupkannya, sehingga berbalik mencintai sang penciptanya. Bagi Rumi alam bukanlah benda mati, tetapi hidup, berkembang bahkan memiliki kecerdasan, sehingga mampu mencintai dan dicintai, berkat sentuhan cinta Tuhan, maka ia menjadi makhluk yang hidup, bergerak penuh energi ke arah Tuhan sebagai yang maha baik dan sempurna dan cintailah alam. Niscaya alam pun akan memberikan yang terbaik. Bagi Maulana, alam bukanlah makhluk mati tetapi hidup, berkembang bahkan memiliki kecerdasan sehingga mampu mencintai dan dicintai. Dalam salah satu syairnya, Rumi pernah menggambarkan hubungan langit dan bumi seperti sepasang suami istri. 3. Konsep Rumi tentang manusia. Manusia memiliki posisi yang sangat istimewa baik dengan kaitannya dengan alam maupun dengan Tuhan. Dengan kaitannya dengan alam, Rumi memandang manusia adalah tujuan penciptaan alam yakni sebagai tempat beribadah bagi manusia. Dan dalam kaitannya dengan Tuhan, manusia menempati posisi yang tinggi sebagai wakilnya di muka bumi. Ajaran Jalaluddin Rumi lainnya yang sangat menarik tentang manusia adalah kebebasan memilih bagi manusia. Kebebasan memilih ini sangat penting bagi perkembangan dan aktualitas diri manusia. Manusia terlahir tidak dalam keadaan yang sempurna, melainkan lahir dengan sejuta potensi. Nah, manusia perlu memiliki kebebasan memilih untuk mengaktualkan segala potensi yang dimilikinya itu. Dengan kebebasan inilah manusia dapat mencapai titik kesempurnaannya, sebagai insan kamil. Tetapi akan kebebasan yang sama pula, manusia memiliki resiko yang besar untuk menjadi makhluk yang terendah, kalau ia mengkhianati amanatnya, dengan misalnya menyalahgunakan kebebasannya untuk menuruti hawa nafsunya. Selain itu,
manusia juga memiliki kemampuan untuk memahami sesuatu atau dengan kata lain mampu memiliki ilmu pengetahuan. Pengetahuan manusia bertingkat-tingkat sesuai dengan alat yang digunakan untuk tujuan itu. Ada pengetahuan indrawi, pengetahuan yang didasarkan penalaran akal, dan pengetahuan melalui persepsi spiritual, intuisi. Ciri utama tarekat Maulawiyah. Yang membuat tarekat ini beda adalah dakwah dengan cara menggunakan tarian-tarian yang disebut sama, dalam bentuk tarian berputar, dan telah menjadi ciri khas dasar bagi tarekatnya. Akibatnya, tarekat Rumi di Barat dikenal sebagai The Whirling Darwish, para darwisi yang berputar. Tarian suci ini dimainkan oleh para darwish, fukoro, dalam pertemuan-pertemuan, majlis, sebagai dukungan eksternal terhadap upacara-upacara, ritual mereka. Samak dikembangkan Rumi pertama kali setelah hilangnya guru yang sangat dicintai, Syamsuddin Tabrizi. Sejak saat itu Rumi menjadi sangat sensitif terhadap musik, sehingga tempaan palu dari seorang pandai besi saja cukup untuk membuatnya menari dan berpuisi. Bagian-bagian tahap-tahap dalam samak terdiri dari dua bagian. Bagian pertama terdiri dari na'at, sebuah puisi yang memuji Nabi Muhammad, improvisasi seruling, atau taksim dan lingkaran Sultan Walad. Bagian kedua terdiri dari 4 salam, musik instrumental akhir, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan doa. Inilah rinciannya. Bagian pertama. 1 na'at, semacam musik religius. Na'at dalam musik Maulawi disusun oleh Buhuris Mustafa, Itri, 1640–1712, tetapi puisinya adalah puisi Rumi. 2 taksim. Taksim adalah sebuah improvisasi terhadap setiap makam atau mode, yaitu konsep penciptaan musik yang menentukan hubungan-hubungan nada awal yang memiliki kontor dan pola-pola musik. Bagian ini merupakan bagian yang sangat kreatif dari upacara Maulawi. 3 lingkaran putaran Sultan Walad, ini disumbangkan kepada upacara oleh putra sulung Maulana, Sultan Walad. Selama putaran ini para darwis yang ikut bagian dalam putaran tari berjalan mengelilingi sang samahane, ruang upacara, 3 kali dan menyapa satu sama lain di depan pos, lokasi tempat pemimpin teke atau pemimpin upacara berdiri. Dengan cara ini mereka menyampaikan rahasia dari yang satu kepada yang lain. Bagian kedua, 4 salam, yaitu 1. Salam pertama, melodi biasanya panjang, irama yang digunakan biasanya disebut putaran berjalan, deveri revan. Beatnya adalah 14/8. 2 salam kedua, pola irama dari salam ini disebut Ever dan terdiri dari 9/8 beat. 3 salam ketiga, dibagi ke dalam 2 bagian yang meliputi melodi dan irama. Bagian pertama disebut putaran, The Circle, beatnya 28/4. Bagian kedua disebut Yoruk Semai, beatnya 6/8. 4 salam keempat, pola irama ini juga Ever, 9/8, yakni irama lambat dan panjang untuk menurunkan elastasi sehingga sang darwisi bisa konsentrasi kembali. Tiap-tiap salam dihubungkan melalui nyanyian. Pada bagian pertama dan kedua seleksi diambil dari Diwani Syams atau Matsnawi, pada bagian ketiga puisi Maulawi lain dinyanyikan. Musik instrumental. Dengan berakhirnya salam keempat berarti bagian oral selesai, Yuruk Semai, kedua dalam pola-pola 6/8 adalah akhir dari upacara. Setelah seleksi instrumental ini ada taksim seruling. Kadang-kadang musik ini dapat dimainkan melalui alat musik petik, senar. Membaca Al-Quran atau doa. Setelah musik selesai, seorang hafiz di antara para penyanyi membaca ayat-ayat Al-Quran. Sama, terus berlangsung sampai bacaan Al-Quran dimulai. Ketika hafiz mulai bacaan Qurannya, para penari tiba-tiba berhenti dan mundur ke pinggir ruangan dan duduk. Setelah ia selesai pimpinan sama, berdiri dan mulai berdoa di depan sang syaikh. Doa ini biasanya ditujukan untuk kesehatan dan hidup sang sultan atau para penguasa negara. Karya-karya tarekat Maulawiyah. Beberapa karya-karya yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan popularitas tarekat Maulawiyah, baik yang ditulis oleh Rumi sendiri, maupun para pengikutnya adalah 1. Karya utama Rumi, yang berjudul Matsnawi Al-Maknawi, atau Matsnawi Jalaluddin Rumi. Matsnawi merupakan syair panjang sekitar 25.000 untaian bait bersajak, yang terbagi ke dalam 6 kitab. Karya ini menyajikan ajaran-ajaran mistik Rumi dengan indah dan kreatif melalui anekdot, hadis-hadis Nabi, dongeng-dongeng, dan kutipan-kutipan dari Al-Quran. 2. Rumi juga menulis ghazal, puisi cinta, yang lebih dikenal sebagai Diwani Syamsi Tabriz, Ode Mistik Syams Tabriz. Karya memukau ini dipersembahkan kepada guru tercintanya Syamsuddin Tabriz, dan ditulis untuk mengenangnya. Dalam karya ini Rumi mengekspresikan penghormatannya kepada Syams,
yang namanya sering dikutip atau diseur di akhir setiap bait. Karya ini berisi 2.500 ode mistik. Menurut Nasr, karya ini mencakup juga beberapa syair yang paling indah dan kaya dalam bahasa Persia, yang membicarakan fungsi pembimbing spiritual dan hubungan antara guru dan murid. 3 karya prosa yang berjudul Fihi Ma'afihi, yang telah diterjemahkan menjadi Discourse of Rumi atau Percakapan Rumi. Karya prosa ini mencakup ucapan-ucapan Rumi yang ditulis oleh putra-putra sulungnya Sultan Walad. 4 Rubaiyat, yang berisi 1.600 kuatran orisinal dan Al-Maktubat, berisikan 145 surat yang ditujukan kepada para keluarga raja dan bangsawan di Konya. 5 Manaqib Al-Arifin, Legends of Sufis, yang dikarang oleh seorang murid cucu Rumi, Shelibi Emir, Arif, yang bernama Syamsuddin Ahmad Aflaki. Karya ini berisi biografi dan anekdot-anekdot Rumi, dan tokoh-tokoh lain yang terkait dengan beliau dan tarekat Maulawiyah. Oleh karena itu, Manaqib Al-Arifin sangat penting sebagai sumber informasi baik bagi kehidupan Rumi dan keluarganya, maupun bagi perkembangan tarekat Maulawiyah itu sendiri. Perkembangan tarekat Maulawiyah. Pada perkembangannya, aliran sufi ini justru mampu menarik perhatian para petinggi di Kesultanan Ottoman. Bahkan di masa inilah Maulawiyah mampu menghasilkan sejumlah penyair dan musisi legendaris seperti Sheikh Ghalib, Ismail Ankaravi yang berasal dari Ankara, dan Abdullah Sari. Bahkan ada yang mengatakan masuknya Ne atau seruling ke dalam peradaban Eropa adalah berkat merambahnya aliran Maulawiyah ke daerah jajahan Ottoman di Eropa. Dengan aliran inilah ajaran cinta Rumi tersebar ke seluruh dunia. Manusia diciptakan dengan cinta untuk cinta. Semua cinta adalah jembatan menuju Sang Maha Kasih. Karenanya, yang tak pernah merasakan cinta, tak akan pernah mengetahuinya, kata Rumi. Wajah Islam yang sejuk dan indah telah lama menyentuh Amerika. Pengenalan itu dibawa para sufi antara lain ulama dan ahli musik India, Hazrat Inayat Khan pada 1910. Sejak itu benih tasawuf bersemi di bumi Amerika. Salah satu ordo yang berkembang pesat adalah tarekat Maulawiyah. Bermarkas di Amerika Utara, tarekat ini dipimpin Sheikh Kabir Helminski. Bersama Camille Helminski, istrinya, keduanya membentuk organisasi dalam pengajaran spiritual The Threshold Society yang menyedot perhatian ratusan ribu orang. Kabir ditunjuk menjadi Sheikh, Mursid, oleh almarhum Dr. Salahuddin Shelebi dari Turki, pemimpin tarekat Maulawiyah dan penerus generasi ke-21 dari Jalaluddin Rumi, pendiri tarekat itu. Kabir menulis sejumlah buku tasawuf dan menerjemahkan beberapa karya Rumi. Dia orang Muslim pertama yang diminta memberikan kuliah tentang spiritualitas di Harvard Divinity School. Kabir menyampaikan, apakah Threshold Society itu? The Threshold Society, Masyarakat Ambang Pintu, adalah sebuah yayasan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan untuk pengembangan spiritual dengan tradisi tarekat Maulawiyah. Tujuannya, dalam pengertian luas untuk mengajarkan prinsip-prinsip pencapaian pengalaman spiritual. Pelatihan ini terbuka untuk semua orang tanpa membedakan agama dan kepercayaan yang dianut. Ajarannya bersumber dari prinsip kerohanian yang termaktub dalam Al-Quran, khususnya seperti yang dianut para sufi besar semacam Bahauddin Naqsyaband, Muhyiddin Ibnu Arabi, dan yang terpenting bagi kami, Jalaluddin Rumi. Ketika kemanusiaan digerus oleh benturan berbagai kebudayaan, krisis ekologi, dan perubahan sosial yang sangat cepat, kami ingin mempromosikan kebenaran cinta dan pengetahuan yang maha kuasa melalui pengalaman langsung dan personal. Untuk mencapai tujuan ini, kami mengungkapkan dan berbagi prinsip-prinsip inti dalam pengembangan spiritual, mengakui dan mengembangkan kemitraan yang sejati antara laki-laki dan perempuan, mengakui kemenyatuan dan kesaling tergantungan semua manusia dan semua makhluk hidup, dan membantu merealisasikannya dalam hidup yang harmonis sesama makhluk dan lingkungan alam. Cara lain yang juga kami tempuh, kami mengembangkan ekskresi yang kontemporer dari tradisi tasawuf yang klasik. Menciptakan format yang memungkinkan individu-individu dan kelompok-kelompok untuk menjadi matang dalam tradisi ini dan mengecap kenikmatan tasawuf, dan akhirnya, memberikan sumbangan nyata bagi kebudayaan melalui seni, musik, dan sastra. The Threshold Society memiliki ratusan anggota aktif dan ratusan ribu orang di dunia yang pernah tersentuh oleh program dan publikasinya. Hingga, penerbit Threshold adalah salah satu penerbit terkemuka di Barat untuk tema tasawuf. Namun belakangan kami memutuskan, agar lebih efektif, untuk memberikan lisensi buku-buku kami ke penerbit-penerbit besar dan memusatkan usaha kami pada pengajaran dan penulisan. Manusia, termasuk orang Amerika, memiliki kebutuhan untuk bermasyarakat, khususnya masyarakat yang berbagi nilai-nilai spiritual. Nilai-nilai sufistik sangat penting untuk memperbaiki perilaku masyarakat. Adab, akhlak, ditekankan secara khusus dalam tradisi Maulawiyah. Bagian penting dari pendidikan spiritual adalah mengembangkan kapasitas masyarakat untuk kemitraan. Dan komunitas pecinta Tuhan, Threshold,
adalah wahana untuk mengembangkan kapasitas ini. Threshold telah mensponsori 4 tur Darwish berputar dari Turki ke Amerika Utara. Darwish adalah sebutan lain untuk sufi. Itu karena banyak orang yang membutuhkannya, dan kami menanggapinya. Tarekat Maulawiyah mempunyai upacara yang indah, yang disebut samak, yang terdiri dari ekspresi ibadah dan dalam waktu yang sama mencakup sebuah tradisi upacara dan musik spiritual. Ketika kami berkeliling ke kota-kota besar Amerika Utara, upacara ini menjadi salah satu peristiwa kebudayaan yang paling populer di musim itu. Banyak pengamat yang memuji getaran spiritualitas yang dirasakan setelah menyaksikan upacara itu. Tentu kami juga mempunyai orang-orang Amerika yang terampil dalam menyajikan upacara sema. Suatu kali kami diundang ke acara pertemuan antar iman di Katedral Nasional Washington, tempat ibadat Presiden Amerika Serikat. Ada sekitar 2.000 orang non-muslim yang ikut menyenandungkan zikir dan menyimak la ilaha illallah begitu sejumlah Darwish Maulawiyah Amerika berputar di panggung. Salah satu uskup Washington mengatakan bahwa pandangannya tentang spiritualitas semakin kaya malam itu. Rumi adalah figur manusia universal. Ia ibarat sebuah gerbang raksasa bagi kemanusiaan. Ratusan ribu orang membaca puisinya yang menyentuh. Dia memiliki obat untuk menyembuhkan luka-luka budaya barat, dan untuk kemanusiaan itu sendiri. Inti kebenaran yang disampaikan Rumi, baik melalui tulisan atau percakapan, adalah kemaha kasih, maha pemurah, dan kemaha indahan Tuhan. Pendekatan spiritual dari tarekat Maulawiyah itu lebih artistik dan kreatif daripada formalistik. Dalam kata lain, kami menyentuh masyarakat melalui keindahan dan kehalusan Tuhan. Ketika orang-orang jatuh cinta pada Tuhan, mereka pasti akan berkembang dari sisi intelektual dan moral. Namun kami memusatkan perhatian pada transformasi jiwa dan kondisi batin yang penuh syukur dan zikir pada Tuhan. Jalaluddin Rumi adalah pendiri tarekat Maulawiyah di Konya. Ajarannya aliran Maulawiyah ini terkenal dengan cara zikir yang berbeda. Jika para sufi berzikir sambil bersila dan menggoyang-goyangkan kepala, para darwish di aliran ini justru berdiri dan menari berputar-putar seperti gasing. Jubah mereka berkembang seperti teratai di atas air. Zikir mereka tidak hanya diiringi oleh bacaan Al-Quran dan puji-pujian pada Nabi, tapi juga suara seruling dan rebab serta fabel dari puisi-puisi Rumi. Dalam tarian ini para darwish mengenyampingkan nafsu dan ego mereka dan berkonsentrasi pada musik dan lirik yang dimainkan para maulana. Mereka berputar seperti planet-planet dan elektron dalam dunia makro dan mikrokosmos. Ajaran ini berawal dari hilangnya guru Rumi yang bernama Syamsuddin Tabrizi yang merubah dia menjadi seorang penyair mistik. Untuk mengenang sang guru yang tiba-tiba menghilang entah kemana, dan pencarian Rumi tidak berhasil maka dia mendirikan tarekat ini untuk mengenang sang guru. Pemikiran Rumi terangkum dalam suatu ajaran trilogi metafisik yang terdiri dari pengetahuan tentang Tuhan, manusia dan alam. Tuhan menurut Rumi adalah yang awal, yang akhir, yang lahir dan yang batin, yang dikembangkan dari Al-Quran. Bagi Rumi, motif penciptaan alam semesta oleh Tuhan adalah karena cinta. Sedangkan manusia menurut Rumi memiliki posisi yang sangat istimewa baik dalam kaitannya dengan alam maupun dengan Tuhan. Dalam hidupnya Rumi menghasilkan karya yang bermanfaat bagi orang lain, banyak dari karyanya yang berupa puisi. Karya ini dipersembahkan kepada gurunya sang darwish sebagai bukti cintanya yang disebut dengan Diwani Syamsi Tabrizi. Selain itu juga banyak karya-karya lain yang sudah diterjemahkan oleh para ilmuwan besar dan digunakan dalam masyarakat umum. Walaupun bisa dibilang tarekat ini tidak terlalu besar dibanding tarekat Naksabandiyah, tetapi tarekat ini masih bertahan hidup hingga akhir ini. Dan salah satu mursyid dan sekaligus wakil yang terkenal secara internasional dari tarekat ini adalah Kabir Helminski yang bermarkas di California, Amerika Serikat. Ia banyak menerjemahkan karya-karya Rumi dan dikembangkan dalam sebuah organisasi. Berdasarkan ajaran yang dikembangkan Rumi, dapat dikatakan bahwa ajarannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena wujud dari cinta seseorang tidak harus sama dan dalam pendekatan spiritualnya terdiri dari zikir dan doa-doa dalam Al-Quran. Karena setiap tarekat yang ada mempunyai tujuan yang sama yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan adanya kebesaran dan kekuasaannya. Dalam konteks dunia modern, tarekat ini berkembang dengan sendirinya dan banyak diikuti oleh orang Islam di dunia. Banyaknya pengikut ini dikarenakan bentuk spiritualnya yang unik yaitu tarian para darwish yang menghayati isi dan maksud dari tarian itu dengan diiringi alunan musik dan suara hafidz yang merdubahkan sampai banyak dari orang non-Islam yang tertarik untuk mengikutinya karena keindahan alunan yang dibawakan oleh tarekat ini. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.